Oke guys, jadi hari ini kita kembali lagi akan membahas salah satu saham yang cukup atraktif, apalagi di bulan September ini adalah bulannya bursa karbon. Nah, jadi bursa karbon itu adalah salah satu program pemerintah di bulan September ini, dan ada beberapa saham yang udah kelihatannya terbang seperti PGEO, Arko, dan KIN yang mendapatkan katalis positif dari bursa karbon ini. Tapi hari ini, tim Ruang Saham akan membahas sesuatu yang cukup unik, yaitu salah satu emiten produsen kayu dan mebel, tapi bisa ke-approve di bursa karbon. Yang kalau kita perhatikan secara bisnisnya ya guys, sebenarnya kan emiten produsen kayu dan mebel, berarti mereka menebang hutan atau pakai kayu. Nah, tapi emiten ini bisa comeback dan bikin sejarahnya dengan masuk di bursa karbon. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam kepada emitennya, teman-teman paham nggak sih apa itu bursa karbon? Ya, jadi buat teman-teman yang masih ketinggalan berita nih ya, jadi pemerintah itu di bulan September 2023 ini, mereka itu berencana untuk meluncurkan yang namanya perdagangan bursa karbon. Nah, ini adalah salah satu fokus dan tujuan dari pemerintah untuk yang namanya mereka tuh lebih fokus untuk mengembangkan go green di Indonesia ini dengan bursa karbon. Nah, kalian bisa baca di sini, perusahaan yang bisa membentuk dan menyerap potensi emisi karbon, maka mereka akan mendapatkan yang namanya kredit karbon. Oke, nah kredit karbon ini didapat dari mana? Kalau memang mereka tuh punya proyek penyerapan karbon seperti mengembangkan perhutanan dengan pepohonan, sehingga total karbon yang dikeluarkan itu bisa diserap. Oke, nah jadi perusahaan-perusahaan yang memang saat ini itu udah menyiapkan proyek-proyek penyerapan karbon, otomatis ya mereka udah dapat head start atau mereka dapat keuntungan lebih. Kenapa? Karena namanya perdagangan bursa karbon, jadi nantinya emiten-emiten yang udah mengembangkan perhutanan, mereka tuh akan dapat yang namanya kredit karbon. Kredit karbon inilah yang nantinya bisa diperjualbelikan kepada industri-industri yang memiliki emisi karbon besar dan butuh penyeimbangnya. Oke, jadi buat emiten-emiten yang bisa dibilang merusak alam akan dapat nilai minus. Dan di sana mereka butuh beli yang namanya kredit karbon untuk menjadi penyeimbangnya. Oke, otomatis di sana akan ada yang namanya supply and demand dari kredit karbon, dan perusahaan-perusahaan yang dapat head start tadi, seperti PGEO, Arko, KIN, dan salah satu emiten yang kita akan bahas hari ini, yaitu Wood atau PT Integra ini, akan dapat yang namanya sentimen positif, entah itu nantinya bisa membantu kinerja keuangan atau enggak, kita bakalan pantengin di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun ini pastinya. Oke, nah jadi salah satu emiten yang saya katakan cukup unik yaitu adalah dengan kode saham Wood, yaitu salah satu emiten yang bidang industrinya tuh bikin mebel, industri kayu ya atau furniture, dan mereka juga melakukan perdagangan impor dan ekspor, guys. Ya. Jadi kalau kita bayangkan nih ya, emiten ini itu udah pakai kayu, tapi ternyata Wood ini punya proyek pengembangan perhutanan yang cukup bagus, guys. Ya, di sisi ini kita melihat bahwa sebenarnya Wood ini saat ini cukup ketinggalan di antara PGEO, Arko ataupun KIN, ya, karena mungkin memang masih gak ada banyak yang tahu mengenai emiten Wood, tapi sebenarnya Wood ini tuh udah dapat verifikasi dari lembaga Verra, ya, salah satu organisasi yang memberikan standar ramah lingkungan. Oke, jadi sebenarnya ini bisa jadi katalis positif buat Wood meskipun dia berada di industri ini. Nah, untuk kredit karbon tersendiri, ya mereka itu juga pasti punya penilaiannya. Dan salah satu yang cukup menguntungkan adalah konsensi hutan alamnya digunakan untuk tujuan penebangan kan sebenarnya untuk Wood ini. Tapi mereka juga punya yang namanya hutan yang mereka kembangkan sendiri, yang otomatis itu bisa memberikan kredit karbon atau penyerapan emisi karbon tadi dengan nilai yang cukup besar, guys. Ya, harga kredit karbon yang berasal dari sektor kehutanan dan tata guna lahan cenderung dihargai lebih tinggi dibandingkan proyek lain. Proyek lain tuh apa kok? Let's say ya, kalau kita mau lihat uh, sekarang ini kan seperti Arko ataupun KIN, mereka saya rasa mereka nggak main yang dinamanya perhutanan.
ya, tapi mereka memakai tenaga itu yang lebih friendly ya, tenaga surya, tenaga air, itu nggak pakai yang namanya batu bara lagi, kayak gitu. Oke, ini adalah poin plus dari Wood, tapi kita juga harus lihat poin minusnya. Oke, yang menjadi masalah dari Wood ini, kenapa kok harga sahamnya mungkin belum diapresiasi oleh investor? Karena ya kinerjanya turun, guys. Ya, saya bilang turun loh ya. Nih kalian bisa lihat kinerjanya aja secara year on year di Juni 2023, berarti kita bandingkan dengan 2022, pendapatannya turun, laba bersihnya turun, ya, otomatis IPS-nya pasti turun. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya, laba bersih turun sampai 85%, ya, otomatis IPS-nya yang tahun lalu di 15, saat ini cuma jadi 2. Dan saya rasa sebenarnya penurunan ini udah berlanjut dari tahun 2021 ke 2022. Dan tahun 2023 di forecast-nya masih akan turun. Dan tentu saja ini bisa jadi bad news buat Wood. Oke. Okay? Nah, katalis positifnya apa? Ya, katalis positifnya adalah bisa nggak nih yang namanya bursa karbon ini, yang tadi kita terangkan ini, bisa memberikan eh, bantuan untuk yang namanya penjualan dari si Wood ini sendiri, gitu ya. Bisa bantu ke laba nggak sih? Oke, kalau memang ternyata bisa membantu, otomatis itu bakalan dinilai oleh investor juga. Oke, nah ini adalah sekian dari poin plus dan poin minus. Kita akan langsung masuk di teknikalnya, langsung kita bahas di chart. Nah, sekarang teman-teman udah bisa lihat tampilan dari trading view di saham Wood, dan kita memang bisa lihat ya, Wood ini memang harganya udah turun sejak pertengahan 2021 ya, sampai 2002 dia turun ya, 2022 dia turun. Tapi kita udah melihat ada bottoming phase di area ini. Oke, di sini dia udah mulai bentuk yang namanya bottoming phase, dan kita rasa harusnya ini salah satu yang cukup oke. Apalagi kalau teman-teman perhatikan di zona ini, dia juga udah keluar dari zona downtrend-nya. Ya, di sini dia juga udah keluar dari zona downtrend-nya. Jadi ini bisa jadi good sign ya. Ini bisa jadi good sign buat si Wood. Dan kita melihat secara teknikal sebenarnya Wood ini punya potensi yang cukup oke. Kenapa? Teman-teman perhatikan di sini, maka kalian akan mendapatkan bahwa sebenarnya Wood ini punya salah satu pola, yaitu pola cup and handle. Oke, dia punya satu pola di sini, yaitu pola cup and handle. Nah, kita akan melihat bahwa pola cup and handle ini akan menjadi salah satu pertanda reversal untuk bullish. Ya, dari yang sebelumnya trennya turun, masuk di sideways, dan sekarang dia udah mulai masuk di uptrend-nya, guys. Ya, saat ini dia juga udah mulai masuk di zona uptrend. Oke. Nah, overall kita melihat Wood ini punya potensi untuk resist pertama di 500 ya, baik secara resisten psikologi ataupun titik yang dia pernah jadikan support. Yang kedua adalah titik tertinggi yang mungkin dia sempat sentuh, yaitu di 565. Ya, bukan titik tertinggi, guys. Ya, titik di mana waktu itu sempat dia mencoba buat naik tapi gagal. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat Wood ini juga secara tren saat ini udah bagus banget ya. Dia berada dalam satu zona uptrend. Oke, dia saat ini udah berada dalam satu zona uptrend. Dan kita melihat bahwa beberapa hari terakhir ini dia sempat yang namanya pullback ke support. Oke, di sini dia pullback sekali. Dan kita melihat hari ini ya, saat video ini dibuat, dia juga sempat pagi-pagi itu pullback ya, dia sempat pullback di sini. Dan kita melihat bahwa sebenarnya Wood ini punya potensi yang cukup oke ya. Kalau kita mau bandingin secara risk and reward, kita pasti akan taruh titik stop loss-nya itu di bawah dari zona 436. Oke, 436 kan di sini nih. Ya, jadi trennya uptrendnya terjaga, sideways supportnya terjaga, kita letakkan di sinilah. Ya, kita letakkan di 428. Yang berarti dia punya resiko itu kalau kalian beli saat ini, maka resikonya itu sebesar 5%. 5,3%. Nah, tapi untuk target kenaikannya, kalau memang dia bisa naik, ya dia bisa mantul, maka kalian punya potensi profit itu sebesar 10,62%. Oke. Tapi dari tim Wang Saham sendiri, sebenarnya kita menargetkan Wood itu bisa berpotensi untuk naik lebih lanjut, nggak cuma di 500, tapi kita menargetkan bahwa Wood ini seharusnya bisa naik ke 565. 565. Tapi memang kalian harus ingat sisi positif dan negatif yang sempat saya katakan di awal. Ya,
Kalau memang dari sisi bursa karbon bisa menjadi sentimen positif yang kuat, harusnya 565 ini akan cukup mudah disentuh oleh Wood. Tapi kalau ternyata efeknya kecil, ya otomatis kinerja dari laporan keuangan tetap akan jauh lebih dinilai oleh para investor. Apalagi Wood lagi kinerjanya drop, jadi akan cukup berat ke 565. Tapi ke 500 harusnya masih potensial ya untuk melakukan testing di resisten psikologisnya. Oke, jadi itu adalah analisa kita mengenai Wood. Buat teman-teman yang nontonin video ini, kalau kalian nggak setuju dengan pendapat kita, ya jangan diikutin ya. Tapi buat kalian yang memang setuju, kalian boleh yang namanya lakukan analisa ulang, bikin trading plan kalian masing-masing, dan buat kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom pertanyaan. Dan selanjutnya, kalau kalian merasa bermanfaat video ini, jangan lupa like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.